Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Amikom Yogyakarta di seluruh tanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia lahir dan batin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana mengukur kelayakan sebuah bisnis. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar menciptakan ide bisnis, menentukan siapa target pasarnya, menentukan berapa harga jualnya. Oke, sebelum ide bisnis kalian dieksekusi, alangkah baiknya cek dulu. Dari sisi keuangan, layak atau tidak ide bisnis kalian. Suatu bisnis dikatakan layak apabila hasil yang dihasilkan atau hasil yang diperoleh itu lebih besar daripada dana yang diinvestasikan. Rumusnya seperti ini. Keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Keuntungan itu profit, pendapatan itu omset. Nah, pendapatan itu berasal dari jumlah produk yang terjual dikalikan dengan harga jualnya. Sedangkan biaya itu berasal dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya tetap itu meliputi apa saja? Biaya tetap itu biaya yang jumlahnya tetap, tidak berubah-ubah, berapapun volume penjualannya. Misalkan biaya sewa internet bulanan, biaya pembelian peralatan, biaya gaji karyawan tetap. Sedangkan biaya variabel ini merupakan biaya yang jumlahnya berubah-ubah tergantung dari volume penjualannya. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut ini. Suatu usaha penyamaan kulit membutuhkan biaya material sebesar 10.000 per lembar kulit. Ini termasuk biaya apa? Biaya material sebesar 10.000 per lembar kulit. Per lembar kulit berarti termasuk biaya variabel. Proses penyamaan dilakukan di toko yang disewa sebesar 1 juta per bulan. Nah, pada bulan itu atau tidak ada aktivitas penyamaan, maka kita tetap harus bayar biaya sewa toko sebesar 1 juta rupiah. Sehingga ini kategori biaya tetap. Untuk kepentingan administrasi umum dibutuhkan biaya 250.000. Ini termasuk biaya tetap juga. Dan biaya tenaga kerja untuk melakukan aktivitas penyamaan adalah 2.000 per lembar kulit. Ini ada kata-kata per lembar kulit. 2.000. Kalau 1 lembar 2.000. Kalau 10 lembar berarti 20.000. Tergantung dari volume produksinya. Sehingga ini dikategorikan sebagai biaya variabel. Harga per unitnya dijual dengan harga 15.000 dan jumlah barang terjual 1.000. Sekarang minta tolong dihitungkan berapa total pendapatan, total biaya, dan keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut. Nih, sekarang dimasukkan ke dalam rumus. Pendapatan sama dengan jumlah produk terjual dikali dengan harganya. Jumlah produk terjualnya tadi 1.000 dikalikan dengan 15.000 harganya. Total pendapatan 15 juta. Sekarang menghitung biayanya. Biayanya tadi berasal dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang termasuk biaya tetap tadi biaya sewa toko dan biaya administrasi. Biaya sewa tokonya 1 juta dan administrasinya 250.000. Sehingga total biaya tetap 1.250.000. Biaya variabelnya meliputi biaya material dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya materialnya 10.000
biaya tenaga kerja tidak langsung 2.000, sehingga total biaya variabelnya 12.000 dikalikan dengan volumenya 1.000. Jumlah biaya variabel 12 juta. Sehingga total biayanya, biaya variabel dan biaya tetap itu 13.250.000. Oke, pendapatannya 15 juta, biayanya 13.250.000. Berarti pendapatan lebih besar daripada biaya. Jumlahnya berapa? Pendapatan 15 juta dikurangi dengan biaya 13.250.000, totalnya 1.750.000. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan ini, bisnis itu adalah layak untuk dieksekusi karena hasil yang diperoleh lebih besar daripada dana yang diinvestasikan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, berapa minimal barang terjual agar kondisinya tidak untung dan tidak rugi? Tadi minimal terjualnya berapa? Tadi jumlah terjualnya 1.000, akan mendapatkan untung 1.750.000. Sekarang minimal berapa biar untungnya itu 0 atau BEP, break even point, atau book, atau balik modal. Oke ya, tadi terjual 1.000, mendapat untung 1.750.000. Berapa minimal barang terjual agar kondisinya tidak untung dan tidak rugi? Ini rumusnya. Keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Jika keuntungan sama dengan 0, maka pendapatan sama dengan biaya. Pendapatan itu kuantitas dikalikan harga, dan biaya meliputi biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikalikan kuantitas. Nah, BEP ini ada dua macam ya, BEP unit dan BEP rupiah. Untuk mencari BEP unit, itu dengan cara biaya tetapnya dibagi dengan harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Tadi biaya tetapnya ini 1.250.000. Biaya variabel harga per unit 15.000, biaya variabel per unit 12.000. Gampang kan? Oke. Kemudian BEP rupiah diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga per unit. Nah, minta tolong dihitungkan berapa BEP unit dan berapa BEP rupiah dari contoh kasus tersebut. Oke, selamat mengerjakan. Semoga diberi kemudahan-kemudahan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.